betapa pentingnya ibu. Ya, betapa pentingnya ibu. Kita semua berasal dari ibu. Kalau begitu banyak orang-orang ibu-ibu yang suci seperti Bunda Maria, maka dunia ini akan damai. Maka kadang-kadang saya berpikir, benar juga sih apa yang dikatakan oleh para psikolog modern. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu putra yang akan kau lahirkan akan disebut putra Allah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, ini suatu yang luar biasa karena satu-satunya wanita yang mengandung dari Roh Kudus adalah Bunda Maria. Betapa luar biasanya ketika kita merenungkan itu. Maka kita sangat mengagumi bahwa Tuhan membutuhkan rahim Bunda Maria. Sehingga di rahim itulah Yesus hadir. Bunda Maria bersatu dengan Yesus ya di dalam rahimnya. Tidak ada orang yang sedemikian bersatu dengan Yesus. Bahkan Yesus itu berhutang pada Bunda Maria. Berhutang rahim. Maka kita di bawah itu membuat kapel dengan tabernakel Bunda Maria. Sehingga sakramen Maha Kudus disimpan di dalam rahim Bunda Maria. Ya. Satu-satunya orang di dunia yang mengandung dari Roh Kudus. Satu-satunya badan yang dipakai oleh Tuhan. Maka tentu ini dipersiapkan oleh Tuhan luar biasa. Saya tertarik dengan seorang muslimah. Ya. Dia menulis sesuatu yang bagi saya luar biasa. Namanya Aisyah Nur Kamdani. Ya, seorang muslimah. Apa yang dikatakan di dalam tulisannya? Dia mengatakan, secara teologis keperawanan Siti Maryam juga paralel dengan kebutahurupan Nabi Muhammad, Nabi Al-Ummi. Karena fakta bahwa Maria tetap perawan dan Nabi Muhammad buta huruf, menegaskan kemurnian firman Allah tanpa intervensi atau campur tangan manusia. Ya. Perbandingannya bukan Yesus dengan Nabi Muhammad katanya. Karena di dalam Islam Nabi Muhammad sekedar penerima firman Allah. Padahal dalam Kristen firman-Nya adalah Yesus itu sendiri. Maka sebaliknya posisi Nabi Muhammad sejajar dengan Maryam. Karena keduanya adalah sarana turunnya firman ke dalam dunia menurut keyakinan masing-masing. Coba, luar biasa ini. Ya. Kesucian Bunda Maria dibandingkan dengan kebutahurupan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi buta huruf, maka dia menerima firman Allah, Al-Quran, secara murni. Karena keperawanan Bunda Maria, maka dia menerima firman Allah, ialah Yesus, secara murni.
Maka Yesus adalah firman Allah yang kata Aisyah itu sebanding dengan firman Allah dalam Al-Quran. Ini luar biasa. Sehingga dalam Al-Quran itu ada surat Maryam, surat Ibn Maryam. Bahkan di Abu Dhabi ada masjid yang diberi nama Bunda Maria atau Maria Bunda Yesus. Anda bisa lihat di internet. Coba Anda pikir itu. Ya. Bahwa kesucian Bunda Maria dibandingkan dengan kebutahurupan sang Nabi. Bagaimana kita tidak menghormati kesucian Bunda Maria? Kadang-kadang saya sedih ini, saudara kita Muslim begitu menghormati Bunda Maria, sedangkan orang lain yang percaya pada Yesus kok tidak menghormati Maria. Ya, berarti dia tidak menghormati kesucian. Tapi okelah, itu urusan dia. Tapi saya sangat sedih kalau saudara tidak menghormati sebagai orang Katolik kesucian Bunda Maria. Ya. Bahwa dia sungguh-sungguh kudus. Maka karena dia sungguh-sungguh kudus, Bunda Maria selalu datang ketika dunia penuh dengan dosa. Kita umat Katolik percaya akan penampakan Bunda Maria. Kapan Bunda Maria itu menampakkan diri? Ketika dunia kacau. Ketika terjadi peperangan, banyak orang berdosa saling membunuh. Disitulah Bunda Maria berpesan. Maka pesan yang luar biasa pada kita pada zaman ini, khususnya untuk Indonesia menurutnya. Ya, pesannya apa? Marilah kita berdoa untuk orang-orang berdosa. Ya, supaya mereka ditebus dan diampuni. Dalam salah satu penampakan Bunda Maria di Itali, dia mengatakan bahwa adakan jam-jam kudus bagiku, yaitu jam 12 sampai jam 1 siang kepada seorang suster. Apa yang harus didoakan? Mazmur 51. Coba Anda baca Mazmur 51, pengakuan dosa. Menarik sekali. Bahwa kita mesti berdoa untuk pertobatan dunia. Kita tidak hanya sekedar mengkritik orang-orang yang berdosa, tetapi kita harus mendoakan mereka. Kita harus mendoakan Indonesia agar Indonesia ini mengalami pertobatan sehingga kekacauan-kekacauan yang ada sekarang ini akan selesai. Supaya jangan ada kekerasan, jangan ada caci maki, jangan ada kebencian. Kalau semua orang suci, ya, terutama para pemimpin-pemimpin agama, para alim ulama, yang dibutuhkan hanya satu, suci saja, kudus. Ya. Kalau semua orang kudus, nggak ada itu yang korupsi, tidak ada itu yang berbuat selingkuh, tidak ada itu yang kemudian bahkan menyampaikan kata-kata yang busuk, yang tidak berkenan pada Tuhan. Maka bersama Bunda Maria mari kita berdoa ya dalam Mazmur 51.
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan yang kuanggap jahat. Bapak Ibu, ini terusannya silahkan meneruskan sendiri dalam Mazmur 51. Ya. Betapa banyak orang yang tersesat, bagaimana saya tidak bisa paham. Orang berdoa dalam nama Tuhan tapi membenci saudaranya, maka seperti dikatakan oleh surat Rasul Yohanes, kalau kamu mencintai Tuhan tetapi masih membenci saudaramu, kamu adalah seorang pendusta. Bagaimana kamu bisa mencintai Tuhan yang tidak kelihatan kalau kamu membenci saudaramu yang kelihatan? Kamu pendusta. Dan inilah yang menurut saya terjadi saat ini. Begitu banyak orang yang mengatasnamakan cinta pada Tuhan tetapi membenci saudara, tidak mengampuni saudara, mencaci maki saudara, bahkan membunuh saudara. Ini menyedihkan. Ini kesesatan. Ya, bahwa dia sesat karena tidak sesuai dengan firman Allah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita bersama Bunda Maria. Bahwa hari ini kita bersyukur karena gereja menyatakan Bunda Maria terkandung dalam keadaan suci tanpa noda dosa. Ya, bagaimana itu bisa dipahami? Kita dengan pikiran tidak bisa memahami. Bagaimanapun juga sejak Adam dan Hawa orang jatuh dalam dosa, mempunyai dosa asal, tiba-tiba satu orang, Bunda Maria, dikatakan bahwa dia tanpa noda dosa. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena inilah rencana Tuhan. Marilah kita juga berterima kasih bahwa ada saudara-saudara kita yang memahami kesucian Bunda Maria. Dan semoga banyak ibu-ibu yang suci. Bunda Maria adalah suatu Hawa baru. Kalau karena wanita Adam jatuh dalam dosa dan karena ular Hawa jatuh dalam dosa. Gara-gara Hawa nafsu. Akhirnya dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi keselamatan rahmat juga masuk melalui wanita, yaitu Bunda Maria. Sehingga saya katakan bukan hanya surga di telapak kaki ibu, tapi juga neraka bisa juga. Tinggal orang itu pengikut Hawa atau pengikut Bunda Maria. Betapa pentingnya ibu. Ya, betapa pentingnya ibu. Kita semua berasal dari ibu. Kalau begitu banyak orang-orang ibu-ibu yang suci seperti Bunda Maria, maka dunia ini akan damai. Maka kadang-kadang saya berpikir, benar juga sih apa yang dikatakan oleh para psikolog modern mengatakan bahwa ibu-ibu yang mengandung hendaknya banyak mendengarkan musik klasik Mozart. Supaya anak-anak itu
hidup dalam rahim yang penuh damai. Ya. Dan anak-anak yang lahir dari rahim yang penuh damai akan membawa damai. Maka ternyata banyak orang yang dikatakan mempunyai luka batin sejak dalam kandungan. Anak-anak yang akan digugurkan, yang ditolak oleh ibu, ini terluka hatinya, batinnya. Maka terberkatilah rahim-rahim yang suci. Terberkatilah rahim-rahim ibu-ibu seperti Bunda Maria. Jangan seperti Hawa. Ini menjadi penting gitu untuk kita sadari. Maka ada seorang Jepang yang berasal dari Indonesia, seorang wanita, kalau nggak keliru namanya Ayumi. Ayumi mengatakan bahwa kalau negara ini mau maju, haruslah diutamakan, ya, prioritaskan adalah mendidik ibu-ibu. Seperti dikatakan bangsa Jepang itu sangat sadar bahwa peran ibu itu begitu penting. Sehingga menjadi ibu rumah tangga itu suatu yang luhur, suatu yang mulia. Tidak kalah mulia daripada wanita karier. Banyak wanita-wanita yang bangga karena dia wanita karier. Itu menyedihkan. Karena karier utama seorang wanita adalah menjadi ibu yang kudus seperti Bunda Maria. Ini yang harus kita sadari. Maka profesiat pada ibu kita juga sadar adanya Ibu Kartini. Ibu yang menjadi bunda contoh dari masyarakat Indonesia. Kita bersyukur banyak ibu-ibu yang sungguh saat ini dengan jerih payah ikut anaknya online. Ya, belajar di rumah, ibunya sebagai tutor. Kita bersyukur begitu banyak ibu-ibu yang saat ini berjuang. Maka mari kita juga berdoa untuk ibu-ibu. Agar banyak ibu-ibu seperti Bunda Maria. Dan kadang-kadang saya berpikir atau kalau ada orang-orang yang arogan, orang-orang yang penuh dengan caci maki, saya kepengen tahu ibunya seperti apa sih? Bagaimana dulu dia dikandung? Mungkin orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang menderita sejak dalam rahim ibunya. Ya. Karena tanpa sadar telah terekam kemarahan, kebencian sejak dia dalam rahim ibunya. Inilah alasan mengapa kita harus berdoa juga untuk mereka yang seperti itu. Untuk anak-anak yang sekarang menjadi orang-orang dewasa yang kemudian menjadi perusak, menjadi pembawa bencana ataupun membawa permusuhan. Mereka mungkin orang-orang yang menderita sejak dalam rahim orang tuanya. Tanpa mengurangi hormat saya pada para bapak. Karena orang bapak pun juga berasal dari ibu. Kita bersyukur bahwa gereja mengangkat Bunda Maria menjadi Bunda Gereja. Setidak-tidaknya kita bersama boleh
mempunyai bunda sempurna. Ya. Kita bisa memahami kekurangan orang tua kita, terutama ibu. Karena kita sebagai gereja mempunyai Bunda Maria. Kalau saudara mencari ibu yang sempurna, jangan menyalahkan kepada orang tuamu. Mengapa saya dilahirkan dari ibuku yang seperti ini? Jangan. Bunda Maria diserahkan Tuhan Yesus kepada kita supaya menjadi ibu bagi kita semua. Dia bicara pada para murid, dia menunjuk Bunda Maria ini adalah ibumu. Dan dia menunjuk Bunda Maria, Bunda itu adalah anak-anakmu. Sejak saat itu para murid menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Apakah saudara menerima Bunda Maria dalam rumah Anda? Apakah saudara menerima Bunda Maria menjadi ibu rohani kita, ibu iman kita? Terima kasih pada Aisyah yang menulis bahwa Bunda Maria digambarkan juga seperti nabi yang karena kebutahurupannya menerima firman Allah dalam kemurniannya. Dan Bunda Maria dalam keperawanan menjadi simbol kesucian, menerima firman Allah, Yesus Kristus menjadi manusia. Pahamilah itu. Marilah kita bersyukur dan kita percaya oleh iman kita. Kita berbangga bahwa kita diberi ibu yang sempurna. Ibu yang kudus, Ibu Yesus yang telah menjadi penerima firman Allah. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, menurut firmanmu. Mari kita berdiri, kita menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Peran Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin.